Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku seiman, Bapak Ibu, para jamaah Majlis Taklim As-Sakinah yang semoga dirahmati Allah, para jamaah Masjid Husnul Khatimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab yang kita bahas, yaitu 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kita sudah membahas, Afan, tenang Ibu, silahkan atur tempatnya, tafassahu fil majalis, lapangkan majlis, maju ke depan yang sudah ada, mohon agar nanti yang datang belakangan tidak sampai tidak terbagian tempat. Dan mohon untuk tenang meskipun sambil mengatur tempat, karena kajian sudah dimulai, ayat-ayat Al-Quran akan disampaikan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, tenang, simak dengan baik-baik agar kamu mendapatkan rahmat. Hari ini kita masih melanjutkan, yakni tentang karakteristik yang pertama, yaitu orang-orang yang bertobat. Di sesi pertama tentang orang yang bertobat sudah kita bahas beberapa dalil-dalil terkait dengan pentingnya kita bertobat. Karena tidak ada satupun manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa-dosa, meskipun dia tetap beristighfar. Karena tidaklah manusia melainkan di dalam dirinya, dari lisannya, dari penglihatannya, dari pendengarannya, dari isi fikirannya, isi hatinya, pasti ada sesuatu yang tidak baik yang kita tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Sebab Allah wallahu alimun bidzatis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Maka insyaallah kita lanjutkan. Kita kemarin sudah membahas sampai dengan halaman ke-19. Yang punya kitabnya kita bisa masuk sekarang ke halaman 20. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita masih membahas orang-orang yang selamat adalah orang yang apabila tersesat, niscaya ia langsung kembali kepada Allah. Sebagaimana kemarin sudah kita uraikan An-Nisa ayat ke-110. Sekarang kita bahas Ali Imran 135. Kita awali dari 133-nya. Di sini tentang ciri orang takwa yang akan diberikan ampunan dan surganya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu dicirikan di ayat ke-135-nya. Agar lebih lengkap kita awali dari 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin, untuk meraih ampunan dari Allah,
Mir rabbikum, dari Rabbmu, wa jannah, dan untuk meraih surga, arduhas samawati wal ard, yang luas surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa surganya Allah itu? Uiddat lilladzina amanu, uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu disebutkan ciri orang takwa di ayat ke-134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mampu berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dan orang yang mampu mengendalikan amarah, dan orang yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, tidak membalas dendam tetapi memaafkan. Dan sungguh Allah menyukai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Lalu di ayat ke-135 ciri berikutnya. Apa ciri orang takwa yang kelak akan meraih ampunan dan surganya Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila fa'alu fahisyah, dia telah berbuat keji, yaitu mencuri, memukul, menghina, menghibah, membunuh, berzina, au dzalamu anfusahum, atau berbuat dolim kepada diri-diri sendiri, yaitu ketika tidak menjalankan perintah Allah, meninggalkan salat, meninggalkan saum, meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka ketika dia sadar telah berbuat keji dan telah berbuat dolim, zakarullah, segera ingat Allah, segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Kenapa harus mohon ampun kepada Allah? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah. Syaratnya setelah bertobat, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak mengulangi lagi ala ma fa'alu, atas apa, yaitu dosa-dosa yang telah mereka lakukan di masa lalu, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui bahwa itu adalah dosa. Berarti meninggalkan segala yang pernah diperbuat di masa lalu, lalu memperbaiki diri, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi. Insya Allah inilah tobat yang akan diterima oleh Allah. Maka bertobat setelah berbuat dosa itu wajib dilakukan dengan sesegera mungkin. Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh diulur-ulur, sebagaimana firman Allah yang lain di surat An-Nisa ayat yang ke-17. Di sini di halaman 20 disebutkan An-Nisa ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin." Sesungguhnya at-taubatu 'alallah, tobat yang akan diterima oleh Allah adalah lilladzina, yaitu bagi orang-orang yang ya'maluna su'a, mereka berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat dosa, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Setelah itu dia harus menyadari bijahalatin, bahwa ini saya lakukan karena kebodohan saya, bahwa saya lakukan dosa karena ketidaktahuan saya atau kelemahan iman saya. Setelah menyadari, summa yatubuna min qarib, kemudian orang itu segera bertobat, min qarib, sesegera mungkin, sedekat-dekatnya. Begitu tahu salah, langsung segera tobat, jangan ditunda-tunda. Kalau itu dilakukan, faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang insya Allah tobatnya akan diterima oleh Allah atas tobat mereka. Wa kanallahu aliman hakima, dan sungguh Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Dari ayat ini jelas, Ali Imran 135,
An-Nisa ayat ke-17, kita dilarang menunda-nunda tobat. Maaf Bapak Ibu, ada nggak orang yang kalau disuruh tobat ngomong begini, nantilah kalau sudah pensiun? Ada? Nantilah kalau udah punya cucu? Nantilah kalau saya udah nggak sibuk lagi? Nantilah kalau saya udah nggak berbuat dosa lagi? Ntar saya mau tobat, habis kalau tobat sekarang saya nanti masih berlaku maksiat lagi, kan dosa. Kalau sobat sekarang saya masih suka dugem, kan dosa. Nantilah kalau udah nggak mau dugem lagi saya mau tobat. Matinya pas lagi dugem. Na'udzubillah. Karena kita tidak pernah tahu. Allah perintahkan kita tobat, kenapa? Kematian kita tidak nunggu tobat kita. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kematian bisa nunggu tobat, enak Pak. Malaikat ngasih kabar, hei kamu besok mati. Oke, saya mau tobat dulu ya sekarang, ayo silakan tobat. Enak Pak. Tapi tidak demikian, ajal tiba itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Sebagaimana firman Allah di surat 7 Al-A'raf ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat manusia, Allah sudah tentukan batas waktunya, ajalnya, batas kehidupannya di dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka telah tiba, berarti kematiannya pasti akan menemuinya. La yastakhiruna sa'ah. Maka kematian seorang hamba tidak bisa ditunda meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan. Jadi takaran kematian kita itu pasti pas Pak. Itu logonya salah satu BUMN, takarannya pasti pas, bohong Pak. Banyak yang nipu Pak. Beneran, buktinya sering ketangkep kok Pak. Pom-pom yang besar kok masih tetap berlaku curang. Enggak, yang pasti tepat pas itu adalah ajal kita Pak. Tepat sudah Allah tetapkan, di menit keberapa, di detik keberapa, di waktunya kapan, di mana, saat sedang apa, hanya Allah yang tahu sementara kita tidak tahu. Allah yang mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Oleh karena itu segeralah bertobat, sebab kalau sudah terlambat tobat tidak akan di sini An-Nisa ayat ke-17 segera. Gimana kalau terlambat? Enggak diterima. Ayat ke-18-nya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'malunas sayyi'ah. Dan tidaklah akan diterima tobat itu bagi orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, berbuat dosa-dosa. Sepanjang dikasih hidup oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, nanti, ditunda. Akhirnya, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga ketika salah seorang di antara mereka dikasih waktu untuk tobat, kok tidak mau bertobat, tidak segera bertobat, hadir kematian menemuinya, qala, baru dia berkata, inni tubtul an, ya Allah sesungguhnya aku bertobat sekarang. Diterima enggak? La. Sama seperti orang yang mati di dalam kekafiran. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Dan mereka orang-orang yang mati dalam kekafiran sama saja dengan orang Islam mati dalam dosa dan belum sempat bertobat. Pas tobat mau mati, maka ini tidak diterima. Maksudnya di ayat-ayat yang kita uraikan tadi 135 Ali Imran, An-Nisa ayat 17 adalah setelah melakukan kesalahan hendaklah mereka menyesali perbuatannya dan menghapus jejaknya dengan kebaikan setelahnya. Sebelum noda-noda hitam di dalam hatinya bertumpuk-tumpuk yang akhirnya tidak dapat terhapus. Untuk itu Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Di sini ada petikan hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kedudukan hadisnya hasan dari Mu'adz bin Jabal. Pesan Nabi adalah, ya Mu'adz, hai Mu'adz, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah,
tamhuha, iringilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menggugurkan dosa-dosa. Siapa yang menjanjikan ini Bapak Ibu? Bukan cuma Nabi, Allah. Di surat 11, surat Hud ayat 114. Surat 11, surat Hud 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aqimis salah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat di kedua waktu tepi, siang, pagi, dan petang. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Artinya setiap saat mari kalau sudah terlanjur berbuat salah, tutupi dengan kebaikan. Maka perbanyaklah kita berbuat baik, maka kebaikan kita menutupi kesalahan-kesalahan. Coba Bapak Ibu perhatikan tadi surat 11 ayat ke-114. Salat itu ada berapa waktu? Ada yang menerjemahkan ayat ini 3 waktu. Kenapa? Coba, aqimis salat tarafayin nahar zulafam minal lail. Dirikanlah salat di kedua waktu siang, tepi siang, pagi, petang, dan permulaan malam. Apa salat yang dilakukan? Cuman salat duhur, salat subuh pagi, salat duhur siang, dan salat petang. 3, maka enggak maghrib, enggak isya. Kon cuma 3 waktu. Ada sebagian umat Islam yang menjalankan itu, hanya mengamalkan 1 ayat, tidak dibedah ayat yang lain. Yang dimaksud tepi siang itu adalah pagi, paginya subuh, siangnya duhur, petangnya asar. Zulafa minal lail, di permulaan malam, maghrib dan isya. Maka isya itu di permulaan malam, bukan di akhir malam. Akhir malam itu tahajud. Dari sini jelas, kalau kita sholat dengan benar, diiringi dengan perbuatan baik, maka sholat dan perbuatan baik menggugurkan dosa-dosa. Itulah peringatan Allah bagi orang yang mau diberi peringatan. Makanya ketika seorang hamba melangkah ke masjid, langkah kaki kanannya mengangkat 1 derajat, langkah kaki kirinya menghapuskan 1 dosa. Demikian seterusnya selama seseorang melangkahkan ke masjid. Dan siapa yang duduk di masjid menunggu waktu sholat, seolah-olah dia sedang sholat selama berada di masjid. Dan para malaikat mendoakannya, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Selama waktu sholat belum tiba, malaikat terus mendoakan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, juga dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadukum yatawadda fayasbighil wudu fi baitihi." Barang siapa yang seorang di antara kamu berwudu dan membaguskan wudunya di rumahnya, summa masa ilal masjid, kemudian melangkah menuju ke masjid, fasallu jama'ata ma'al imam, lalu salat berjamaah bersama subhanallah. Apa fungsinya itu? Khuttat anhu khotoyahu, Allah akan gugurkan baginya kesalahan dan dosa-dosanya. Malam tuksal kabair, selama orang itu tidak mengerjakan perbuatan dosa besar. Jadi beruntung wahai bapak-bapak laki-laki yang sholatnya berjamaah ke masjid 5 waktu. Dari sholat ke sholat gugur dosa-dosa. Insya Allah, makanya orang yang sholatnya benar dijamin apa oleh Allah? Inna sholata
tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salatnya mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, bahkan mengangkat derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Dilanjutkan di halaman 20 di paling bawah setelah kita tadi bacakan hadisnya. Luqman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, janganlah kamu menunda-nunda taubat, karena kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Barang siapa tidak bersegera untuk bertaubat dan mengulur-ulur waktunya, maka ia berada di antara dua bahaya yang sangat besar. Yang pertama, bertumpuknya kegelapan pada hatinya disebabkan kemaksiatan, sehingga menjadi kotoran dan tabiat dan tidak dapat dihapus. Kedua, segera terkena penyakit atau tiba-tiba meninggal sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk menghapus dosa. Karena itu dikatakan juga bahwa kebanyakan teriakan penghuni neraka adalah dengan mengatakan, betapa ruginya aku akibat menunda-nunda taubat. Penyesalan penghuni neraka, penyesalan orang yang mati karena dia di dunia tidak berbuat kebaikan, ingin berbuat kebaikan, bertobat dan akan memperbaiki diri. Tapi ini tidak berlaku. Maka di sini diperingatkan, maka dari itu wahai para pendosa, dahulukanlah ajal kematian dan berlombalah berbuat kebaikan, serta gunakanlah kehidupan sebelum datang kematianmu, karena kematian itu akan datang tiba-tiba. Maksudnya apa yang dimaksud dahulukan ajal kematian? Dahulukan amal ibadah, bertobat sebelum datang waktu kita tiba, di mana kematian kita nggak pernah tahu. Di sini penulis menyebutkan penggalan dari penutup surat Luqman, surat 31 ayat paling akhir, yaitu ayat ke-34. Ayat ke-34 di mana lima hal yang gaib yang tidak ada tahu kecuali hanya Allah. Di sini penggalan paling ujungnya, kalau di awal ayatnya dikatakan wallahu indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya yang mengetahui yang ghaib adalah Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Di ayat yang lain demikian. Di Luqman ayat terakhir ayat 34 Allah katakan apa di situ? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang yang gaib, yaitu tentang satu adanya hari kiamat. Siapa yang tahu? Allah. Kedua, wa yunazzilul ghais. Siapa yang tahu yang menurunkan hujan? Kapan turunnya hujan? Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Apa yang ada di dalam rahim? Siapa yang paling tahu? Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya, apa yang akan terjadi pada dirinya besok, lusa yang akan datang. Ada yang tahu? Kecuali dukun-dukun yang sok tahu. Maka dukun-dukun peramal itu disebut apa? Arrafan, orang-orang yang sok tahu. Orang-orang yang seakan-akan tahu yang akan terjadi, lalu meramal-ramal yang akan terjadi. Enggak ada, kata Allah demikian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia akan mati. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang kita persiapkan? Kain kafan? Kuburan di sana, di tempat yang bagus, di daerah Kerawang? Atau apa? Bekal amal ibadah. Yang sekarang diributkan orang apa? Ih tenang, saya udah punya kapling loh. Di mana? Di sana. Ih bagus banget kaplingnya, ada tamannya, bagus. Memang Anda mau main-main di taman? Ini zaman sekarang begitu Pak. Demi Allah gak pernah ada dulunya memperjualbelikan kuburan, kecuali orang-orang kufar. Orang Islam ikut-ikutan Pak. Dijual kapling untuk kuburan kita. Wong kita mati di mana gak tahu kok. Yang Allah ingatkan kita itu cuma satu, di surat 59 Al-Hasyr ayat 18.
Surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan, mempersiapkan bekal apa yang sudah kamu miliki, bekal apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, kalau ternyata nanti malam malaikat mencabut nyawa kita, sudah siap belum Bapak Ibu? Saya yakin jawabannya rata-rata belum. Yang usianya udah di atas 80 juga ngomong belum. Lalu kapan? Kita harus mengatakan dan berani mengatakan, andai kata tiba-tiba nyawa kita dicabut mendadak, sudahkah kita siap? Jawaban kita harus yakin. Insya Allah. Itu keyakinan orang beriman. Bukan sombong Pak. Kalau siap, sombong itu. Insya Allah. Semoga Allah telah memberikan kepada kita. Dan semoga kita telah mencukupi bekal kita. Kenapa? Karena kita tadi tidak pernah tahu kapan kematian tiba. Itulah 5 rahasia yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Apa tadi pertama? Kapan hari kiamat datang. Apa yang tahu kedua? Kapan turunnya hujan. Apa yang ketiga? Apa yang ada dalam rahim seorang wanita. Yang keempat, apa yang akan terjadi pada kita besok lusa yang akan datang. Yang kelima, di mana dan kapan kita mati. Itu adalah urusan Allah. Maka saudara sekalian, cepat-cepatlah bertobat dan segeralah kembali kepada Allah. Fa innaka la tadri idza jannal lail, karena kamu tidak tahu jika malam telah gelap gulita. Hal ta'ishu ilal fajr, apakah kamu akan hidup sampai besok waktu subuh? Bapak Ibu, kematian milik siapa? Bisa enggak kematian itu terjadi tanpa pernah kita sadari? Bahkan orang yang masih hidup dari familinya pun tanpa pernah menyadari. Pernah Bapak Ibu mendengar atau mungkin menyaksikan atau mungkin pernah mengalami melihat secara langsung dari salah satu familinya, orang tidur tapi nggak bangun lagi? Ada? Kenapa Pak? Orang tidur nggak bangun lagi? Karena ajalnya sudah tiba. Maka sesungguhnya di saat kita lagi tidur atau lagi diwafatkan. Kalau diwafatkan berarti ruh kita di mana? Nggak ada di tubuh kita, tapi jasad kita masih hidup. Allah sementara angkat. Nanti kalau memang Allah masih berikan kepada kita waktu, belum tiba ajal, dibalikin ruhnya lagi. Kita bangun. Tapi kalau Allah tetapkan ajal kita tiba lewat tidur kita nggak bakal bangun dari tidur kita. Maka saat kematian terjadi, itu yang dicabut apa? Nyawa atau ruh. Bahasa kitanya nyawa. Ruh kita dicabut Pak. Siapa yang mencabut? Allah. Atas perintah Allah. Yang nyabut adalah malaikat. Coba kita lihat surat 32 ayat 11. Surat 32, surat As-Sajdah ayat 11. Qul, katakanlah, yatawaffakum malakul mauti wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, hai manusia, malaikat pencabut nyawa yang diperintah Allah, diserahi tugas untuk mencabut nyawamu, wukila bikum, pasti akan mencabut nyawamu. Dikemanakan nyawa kita? Summa ila rabbikum turja'un, dikembalikan pada Allah, disimpan di Sidratul Muntaha. Jasad kita terbujur kaku, dikubur hancur, ruh tetap ada di Sidratul Muntaha. Nah, kapan Allah perintah malaikat mencabut nyawa kita? Saat kematiannya atau saat kita tidur. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Apa firman Allah?
Afan saya khilaf di awal ayatnya apa, akhi? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, yaitu yang mencabut ruh, mencabut nyawa seorang hamba ketika telah mati. Ada enggak orang yang belum mati tapi dicabut nyawanya? Coba lihat lanjutan ayatnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan orang-orang yang belum mati nyawanya juga dicabut. Kapan? Ketika mereka dalam tidurnya. Jadi kita tidur, nyawa kita di mana, Pak? Dicabut Allah. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut. Orang-orang yang telah dicabut nyawanya di saat tidur dan di situ saat kematian tiba, yumsik, ditahan, dipegang, digenggam Allah nyawa orang-orang yang tidur ketika telah ditetapkan kematiannya. Maka nyawa itu diambil dan tidak dimasukkan ke tubuh kembali. Maka akhirnya apa? Mati. Betul? Pernah kita mendengar, Pak? Ada orang mati dari tidur nggak bangun-bangun? Kalau tidur itu belum tiba ajalnya, belum tiba kematiannya, dikemanakan ruhnya? Wa yursilul ukhra. Dan orang-orang yang belum datang kematiannya, belum tiba ajalnya, itu nyawanya dikembalikan lagi. Nih, masuk lagi kamu ke tubuh. Ila ajalim musamma. Sampai kapan? Sampai ajal yang sudah ditentukan. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada tidurmu itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir, yang tafakkur. Jadi kita tidur itu mau ngapain, Bapak Ibu? Mau mati sementara, diwafatkan. Makanya Bapak Ibu pas mau tidur, apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika, ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Bapak Ibu mau tidur atau mau mati? Enggak tuh, ngomongnya mau mati kok. Amut, bukan anam. Kalau mau tidur berarti apa? Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku tidur. Anam, bukan amat. Lalu Bapak Ibu bangun dari tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana atau anamana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah matiku, bukan setelah tidurku. Jadi kita tidur itu lagi dicabut nyawanya, lagi dimafatkan atau lagi ditidurkan? Coba buka surat 6 lagi. Al-An'am ayat 60. Huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Siapa, Pak, yang mewafatkan kita di waktu malam? Jadi saat malam kita tidur, kita ditidurkan atau diwafatkan? Bahasa Arabnya lihat, Pak, terjemahannya dialah Allah yang menidurkan kamu. Betul terjemahannya, Pak? Ada nggak bahasa Arabnya menidurkan di situ? Apa bahasa Arabnya menidurkan? Tidur itu apa bahasa Arabnya? Naum. As-salatu khairum minan. Salat lebih baik daripada tidur. Menidurkan. Harusnya ayatnya huwallazi yatannaumakum. Dialah Allah yang menidurkan kamu. Ternyata apa bahasa Arabnya di situ? Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mewafatkanmu di saat malam hari, di saat kamu tidur. Allah yang mewafatkan kita di saat kita tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah tahu apa yang kamu lakukan di waktu siang.
Summa yab'asukum fihi liyuqda ila ajalin musamma. Kemudian ketika Allah belum tetapkan ajalmu tiba, Allah tidak cabut nyawa, tapi Allah kembalikan nyawamu ke dalam tubuhmu kembali. Bangunlah kita dari tidur sampai waktu yang ditentukan. Jadi Bapak Ibu, kita tidur lagi ngapain? Diwafatkan. Jangan lupa doa. Wong ada orang lagi tidur yang dilihat maksiat, tiba-tiba pelek tanpa doa, mati. Ya Allah, su'ul khotimah. Orang lagi maksiat, tidur kadang-kadang lupa, boro-boro keingat baca bismillah. Benar apa benar? Ada di antara Bapak Ibu yang sambil tidur, sambil lihat-lihat, lalu tiba-tiba pelek tidur, kan nggak doa. Sayang sekali. Gimana tiba-tiba pas mati kita, pas tidur kita nggak dibalikin lagi ruhnya, mati Pak. Itulah maka di sini tobat itu kapan? Segera, jangan ditunda-tunda. Di sini disebutkan, ketahuilah bahwa orang yang bermalas-malasan di hadapan Allah akan benar-benar menyesal ketika datang kematian. Lalu mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikannya ke dunia agar mereka dapat melaksanakan apa yang telah mereka tinggalkan. Betapa tidak mungkin hal itu. Di sini di halaman 21 paling bawah disebutkan surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan. Ini kata-kata orang kafir enggak ada Pak, itu cuma dalam kurung. Betul apa enggak? Saya akan bacakan dari ayat 96 biar lebih jelas. Bapak Ibu, surat 23 di sini cuma 99 100, saya akan sampaikan ayat ke-9 dari 96-nya agar lebih jelas. Karena di situ demikianlah ketika orang-orang kafir itu. Enggak Pak, ayat ini bukan untuk orang kafir saja kok. Bahkan orang kafir enggak pernah akan baca ayat Pak. Benar apa benar? Lah orang Islam aja belum tentu baca ayatnya kok, apalagi orang kafir. Baik, di ayat 96 apa yang Allah inginkan kepada kita ketika kita disakiti orang? Ketika kita dijahati orang? Membalas dengan kebaikan atau membalas dengan keburukan? Teori, karena baca ayat. Prakteknya emang enggak. Beneran Pak Ibu. Tetangga dengan tetangga ribut terus. Wong suami istri aja yang ribut terus kok. Keluarga dengan keluarga bermusuhan. Apa yang Allah inginkan coba di ayat ke-96? Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan jahat mereka dengan perbuatanmu yang lebih baik. Tapi mereka zalim sama saya, mereka mencela saya, menghina saya, mensifati saya begini, begitu. Saya dikatakan sesat, saya dikatakan zalim. Kan cuma dikatakan manusia. Yang tahu siapa yang zalim siapa? Allah. Sudah, tenang aja, kul, dasar lu bawa bla bla. Gak apa-apa, alhamdulillah, semoga Allah tidak menyangkaku seperti itu. Kamu itu bodoh sekali, semoga aku tidak bodoh di hadapan Allah. Dasar kamu tuh brengsek, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memang saya banyak kekurangan. Coba yang menghina begitu, ini orang dihina kok gini, ngaut, dia otomatis nyerah sendiri. Itu beneran, nyerah saya, orang dicela kok malah begitu. Itu Nabi, itu sahabat, itu Abu Bakar. Itu yang Allah inginkan Pak. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah perbuatan jahat mereka dengan perbuatanmu yang lebih baik. Biarin mereka mempersakakan kekuatan. Harga diri saya diinjak-injak. Pencemaran nama baik. Alah, cuma diinjak-injak gak beneran kok. Cuman harga dirinya doang, kamunya gak diinjak-injak kok, tenang aja. Apa kata Allah? Nahnu a'lamu bima yasifun. Kamilah yang mengetahui apa yang mereka sifatkan. Biarin kamu disifatin tidak baik, yang penting Allah mensifati kamu baik. Daripada kamu disanjung, dipuja, disifati baik oleh makhluk, jutaan manusia, kamu buruk di hadapan Allah. Karena kebanyakan manusia pencitraan. Maaf yang namanya Ibu Citra, gak apa-apa. Kalau Ibu Citra pencitraan terus gak apa-apa. Ini manusia, betul apa betul Pak?
Ya Allah. Maka kata Allah, andai kata kamu lagi disuruh memaafkan, lagi disahati orang, kok nggak mampu memaafkan, tandanya lagi diganggu setan. Makanya ayat ke-96, 97, 98-nya suruh apa? Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Maka berdoalah wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan setan, dari kejahatan setan, dari rayuan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah ya Rabbku dari kedatangan setan kepadaku. Ketika kita tidak bisa memaafkan, itu sifat setan yang tidak sabaran. Maka setelah itu Allah katakan di ayat ke-99-nya, kalau kamu di dunia tetap jahat sama orang, gak mau berbuat baik, gak mau ini, malah banyak kesalahan, ya sudah, nyesel kamu nanti. Maka dikatakan 99-nya, hatta idza, sehingga apabila datang ahadahumul maut, datang kepadamu kematian, qala, dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah ya Rabb, kembalikan aku hidup ke dunia. Kira-kira yang nyesel itu orang kafir atau orang beriman? Justru kebanyakan nyesel orang beriman. Orang beriman disuruh memaafkan. Kalau orang kafir gak ada perintah memaafkan, Pak. Orang kafir diperintahnya apa? Yuk masuk Islam. Gak Islam, terserah Anda. Jadi ayat ini, kata-kata demikianlah keadaan orang-orang kafir, ini enggak benar Pak. Ini bukan terjemahan yang benar Pak. Ini terjemahan kita. Sesungguhnya siapa yang dimaksud? Orang tadi, orang yang beriman sekalipun diperintah memaafkan, kok enggak mau memaafkan, malah berbuat buruk, berbuat jahat, pasti nanti nyesel. Saat kematian tiba, dia akan ngomong, Rabbirji'un, ya Allah ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, aku ingin berbuat baik. Maka di ayat ke-100-nya, la'alli a'malu solihan fima taroktu. Coba, ada nggak amal soleh bagi orang kafir? Nggak ada. Kalau orang kafir penyesalannya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka di sini orang yang beriman tapi tidak baik perbuatannya, nyesel pas mau mati ngomong apa? Ya Allah, tolong kembalikan aku, berikan kehidupan sementara di dunia ya Allah, sebentar saja supaya saya bisa beramal itu. Itu bukti yang mati di sini bukan orang kafir saja, semua manusia, bahkan orang beriman. Ini tegurannya untuk orang beriman. Kalau orang itu mengatakan, ya Allah ya Rabb, tolong berikan kesempatan, ya Allah, la'ali a'malu solihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh lagi nanti di dunia yang dulu telah aku tinggalkan. Allah cuma jawab apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapanmu, kata-katamu hanya di mulutmu, omdo. Contoh nih, ibu-ibu nih biasanya yang lebih peduli. Kalau bapak-bapak biasanya serah sama ibu. Bu, ibu punya anak kecil, umur 5 tahun, 6 tahun lah. Batuk, pilek, 2 pekan baru sembuh. Tiba-tiba minta uang 10.000 mau beli jajanan di luar sana. Yang banyak-banyak sekali bumbu-bumbunya, atau es yang kita tidak tahu prosesnya kayak apa. Diizinkan gak Bu? Jangan nak. Gak boleh. Mama pelit, gak boleh. Nih mama kasih 10.000, tapi gak boleh beli itu ya. Oke mama, beli apa enggak? Tuh. Beli, karena sama teman-temannya. Begitu pulang-pulang batuk lagi, pilek, bukan karena makanan, qadarullah. Ibu ngomong apa? Tuh kan, gara-gara makan itu kan jadi kambuh. Enggak, ini ketetapan Allah. Wong banyak orang makan gitu juga tetap sehat kok. Jangan salahin makanan. Allah yang qadar Allah. Maka awas, lain kali mama enggak bakal kasih uang lagi. Ya mas swear enggak, lain kali enggak lagi. Benar apa begitu? Udah sehat, ulangi lagi. Tuh dulu kita waktu kecil kayaknya banyak banget salah sama orang tua kita. Itulah manusia di dunia berulang-ulang. Tapi Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Selama kita mau tobat, diterima. Kapan tadi batasannya? Sebelum kematian. Kalau sudah mati, ya.
Meskipun dia ngomong la ali a'malu salihan fima tarak, ya Allah agar aku bisa beramal soleh tidak seperti yang dulu aku tinggalkan. Allah cuma katakan apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapanmu di mulutmu saja. Maka yang terjadi apa? Karena sudah mati, dia akan ditempatkan di tempat namanya alam barzah. Apa itu alam barzah, Pak? Barzahun itu artinya sesuatu yang memisahkan. Biasanya diterjemahkan dinding pemisah. Betul begitu? Pak, apa namanya? Kalla, sekali-kali tidak. Maka bagi mereka ada barzakhun ila yaumi yub'asun. Ada dinding barzah. Apa terjemahan barzah di situ, Bu? Dinding pemisah sampai yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Dinding apa yang dimaksud pemisah? Yang dimaksud alam barzah adalah alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Apa namanya? Kalau dikubur namanya alam kubur, itu alam barzah. Kalau kuburannya nggak ada, maaf, bala tentaranya Fir'aun ada nggak yang selamat? Yang ditenggelamkan di laut. Di antara yang selamat cuma satu. Siapa dia namanya? Fir'aun. Kalau ibu, bapak pernah jalan-jalan ke Mesir, pasti melihat tuh Fir'aun secara wujud asli. Yang paling utuh dari sekitar 21 Tutankhamun. Ada yang pernah jalan-jalan ke piramid Mesir? Kan ada di situ ada museum khusus yang isinya adalah raja-raja Tutankhamun yang dibalsem sejak sebelumnya Fir'aun. Karena Fir'aun itu gelar Ramses sekian gitu, kayak Hamengkubuwono sekian. Kan ada Hamengkubuwono sampai berapa? Ada 12 ya, Bu. Nama tiap Hamengkubuwono beda apa enggak? Beda. Jadi Hamengkubuwono itu apa? Gelar sultan. Jadi Fir'aun itu gelaran, Pak. Raja-raja, Ramses sekian, Ramses sekian, itulah dia gelar. Ramses gelarnya. Fir'aun itu ininya dia. Jadi tiap-tiap raja Mesir itu diberi gelar-gelar tertentu, nama-nama tertentu. Itu diawetkan, Pak, dibalsem. Yang paling utuh satu, cuman Fir'aun, yaitu yang di zaman Nabi Musa. Dan itu diacak ininya tempat-tempatnya. Betul-betul utuh, Pak, rambutnya utuh, giginya utuh, kuku-kukunya, kakinya utuh semua. Karena Allah yang menyelamatkan untuk peringatan kita. Nah, berarti Fir'aun ada alam kuburnya enggak? Enggak ada. Tapi disiksa enggak? Di alam apa disiksanya? Bukan siksa kubur, enggak dikubur kok. Alam barzah. Kalau tidak ada siksa kubur, supaya enggak dikubur, enak, Pak. Orang-orang kafir, Pak, dibakar jadi abu, buang abunya ke laut, aman, enggak bakal disiksa. Iya, Pak, enak kan? Gua nanti kalau mati supaya enggak disiksa kubur, gua minta enggak dikubur, pengen dibakar aja. Enggak bisa, karena siksa kubur adalah siksa di alam barzah. Maka kata Allah, miwaraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka menunggu barzah, yaitu alam memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat sampai nanti dibangkitkan. Itulah siksa kubur selama manusia berada di alam barzah. Makanya kita diperintahkan oleh Allah melalui nabinya, jangan sampai tinggalkan doa minta berlindung dari azab. Dalam sholat ada nggak berlindung kita dari azab kubur? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di luar sholat setelah kita dzikir ada nggak doa minta berlindung dari azab kubur? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min adzabil qabr. Di zikir pagi petang ada enggak berlindung dari azab kubur? Ada? Kapan bunyinya yang seperti apa? Asbahna wa asbaha mulku lillah, amsayna wa amsal mulku lillah. Terus di tengah-tengahnya apa? Rabbi a'udzubika apa? Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Kalau sore fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'dahu
wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzubika min adzabil. Rasul minta berlindung dari azab kubur, Pak. Dalam sholat, setelah sholat, zikir pagi petang, menandakan ada nggak azab kubur? Tapi ada orang Islam nggak percaya azab kubur, Pak. Nggak ada azab kubur, mana ada azab itu nanti di akhirat. Ya wis, terserah Anda lah, kita nggak usah ribut. Kan ini hal yang gaib, sesuatu yang gaib nggak bisa kita pertentangkan, Pak. Di mana yang gaib itu kita harus aminu bil. Itu bukankah orang takwa? Yang Allah sebutkan orang takwa itu cirinya apa? Yang kalau kita baca surat Al-Baqarah itu di awal ayat tuh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri keduanya walladzina yu'minuna bil ghaibi wa munas salata wa mimma razaqna. Artinya apa? Orang beriman itu wajib yakin iman kepada yang gaib. Siksa kubur gaib atau tidak? Ya sudah, jangan dibahas. Yang jelas Rasul perintahkan kita berlindung dari azab. Sudah, berlindung saja. Semoga Allah tidak menimpakan kepada kita azab kubur. Kita lanjutkan halaman 22. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan agar segera kembali kepada Allah dan menyesal atas perbuatan mereka. Di sini Allah menyebutkan rangkaian surat yang cukup panjang di sini, Az-Zumar surat 39 dari ayat 53 sampai dengan 59. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang telah israf, yaitu melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Selama kamu bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disakiti orang sekali disakiti secara materi, beberapa waktu kemudian disakiti secara fisik, beberapa waktu kemudian disakiti secara harga diri, kehormatan, dicaci, difitnah, dicela, dihina, dibentak. Berapa kesalahan? 3. Lalu kesalahan terkait harta, minta maaf. Ibu, bapak, saya pernah mengambil harta bapak 10 juta. Harta ini saya kembalikan, tolong maafkan saya. Dimaafkan apa enggak? Alhamdulillah, karena balik lagi 10 juta saya maafin. Yang dimaafin yang mana? Urusan harta dan fisik dan harga diri semuanya atau cuman yang urusan harta? Gak mungkin semuanya, saya gak percaya, Pak. Urusan apa tadi? Kenapa yang 2 tidak dimaafkan? Dia belum minta maaf. Kalau minta maaf 3-tiganya baru gak dimaafkan? Baru. Tiba-tiba berbuat salah lagi, dimaafkan apa enggak? Kebangetan lu, udah 4 kali, tidak ada maaf bagimu. Bapak Ibu, berapa kali kita berbuat dosa sama Allah? Sehari-hari kita gak pernah bisa ngitung, Pak. Gak tahu seberapa banyak. Kalau kita tobat sekali saja tobat, Pak, berapa yang Allah ampuni dosa kita? Jami'ah, semuanya. Gak dihitung-hitung, Pak. Maka ada manusia yang ada orang salah datang minta maaf, tidak ada maaf bagimu, itu orang paling sombong, seakan-akan merasa lebih hebat dari Allah. Allah memaafkan, mengampuni, masa kita tidak? Maka kita disuruh oleh Allah supaya jadi pemaaf. Yang Allah perintahkan kita tuh jadi pemaaf, Ibu, Bapak. Surat Al-A'raf, nanti saya kembali lagi ke surat ini. Surat Al-A'raf, coba lihat, surat 7, 199. Khudhil afwa wa'mur bil urf
wa a'rib anil jahilin. Jadilah pemaaf dan perintahkan untuk terlalu berbuat baik dan tinggalkan orang-orang yang bodoh. Jadi Allah perintahkan semua suruh jadi apa? Dari perintah suruh pemaaf, tiba-tiba di ayat 200 ada perintah apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Jika setan datang menggoda kamu dengan satu gangguan, satu godaan, hendaklah segera kamu meminta perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Karena Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pak, apa kaitannya suruh memaafkan dengan gangguan setan? Kan disuruh jadi pemaaf, tinggalkan orang yang bodoh, jangan kita membalas dengan keburukan. Suruh kita terus berbuat baik, tiba-tiba setan datang menggoda kamu. Apa maksudnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Sifat tidak sabaran, sifat pemarah, sifat tergesa-gesa itu berasal dari, artinya apa? Kalau kita disuruh memaafkan, hati kita masih nyut, pengennya balas, berarti lagi didatangi itu, Pak. Karena setan itu dari bara, api. Maka marah itu diibaratkan apa? Api, siram dengan air. Jangan lagi marah ambil air, perut siram, jangan. Maksudnya kita siram diri kita dengan air. Gimana caranya? Berwudu. Lalu kalau lagi marahnya berdiri, duduklah. Kalau marah lagi duduk, marah juga, berbaringlah. Kalau tidak mampu juga, hayo wudu. Lalu sholatlah 2 rakaat. Khusyuk berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan agar aku mampu sabar. Sudah itu semua dikerjakan, masih marah juga. Nggak tahu lagi harus bagaimana. Wong semua sudah disampaikan. Itu kan langkah-langkah tadi. Kalau malah sambil berdiri, yuk duduk. Kalau lagi duduk marah juga, yuk berbaring. Kalau berbaring tetap marah juga, yuk siram dengan air, wudu. Sempurna wudu, masih juga emosi, ayo sholat. Lalu setelah itu doa, minta supaya diledakkan hawa nafsunya. Semua langkah sudah, masih marah juga. Wah udah, orang susah kalau kayak gini mah. Tipe apa lagi, terus mau diapain lagi? Itu langkah-langkah semua udah disampaikan oleh Nabi. Kok nggak dijadikan juga sebagai pekungan? Berarti memang tipe orang itu bukan orang bertakwa, karena tidak mampu mengendalikan amarah. Jadi ketika kita marah itu lagi didatengin siapa? Maka coba deh Bapak Ibu, pas lagi marah, melotot, membuat, langsung ngaca. Pasti lihat ada setan tuh di depan tuh. Sifat setannya lagi nongol tuh di kaca. Bukan setan kita, sifat setannya. Pasti malu kita kalau ngaca lagi marah, beneran. Matanya melotot, ini menggebu, matanya merah. Na'udzubillah. Baik, kembali tadi. Allah perintahkan kepada kita supaya kita segera mohon ampun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kembali tadi surat Az-Zumar ayat 53. Maka kapan kita harus kembali kepada Allah? Ayat 54-nya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan segeralah kamu anibu, anab, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan wa aslimu lahu, segera kamu berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kapan? Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang kepadamu azab, yaitu siksaan nanti di neraka. Summa la tunsarun, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Maka perintahnya di ayat ke-55-nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, maka ikutilah apa yang baik yang telah kami turunkan kepada kamu, mir rabbikum, dari Rabbmu, min qabl, dari yang sebelumnya, ayatiyakumul adab, yaitu supaya tidak sebelum datang kepadamu azab, min qabl ayatiyakumul adab, sebelum datang kepadamu azab, baghtatan wa antum la tash'urun, yang datangnya tiba-tiba dan kamu tidak menyadari. Pak, azab Allah, bencana Allah datangnya kira-kira apa? Mendadak atau pakai peringatan dulu? Ada sih yang pakai peringatan, awas hati-hati tsunami, peringatan. Ditunggu-tunggu nggak mempan, nggak ada tsunami. Giliran nggak pernah dikatakan tsunami, jebret tsunami ada. Maka yang biasanya diberi peringatan itu apa? Bencana-bencana susulan setelah bencana sebelumnya.
Kapan biasanya tsunami terjadi? Setelah gempa. Apakah gempa buminya bisa diprediksi? Enggak. Kapan sesuatu bencana bisa diprediksi? Meskipun bisa gagal, bisa juga tidak. Gunung meletus bisa diprediksi? Iya, karena sudah ada erupsi lebih dulu. Maka dikasih tahu awas gunung meletus. Tapi bencana yang menimpa kita mendadak, adakah ada yang bisa memprediksi? Karena bencana itu kapanpun. Maka di sini, hayo segera kembali kepada Allah. Ikuti apa yang diturunkan Allah yang baik-baik sebelum datang kepada kamu azab, kemudian kamu nanti tidak akan ditolong seperti di ayat 54-nya tadi. Lanjut ayat ke-56-nya, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Allah katakan apa di situ? Sungguh alangkah besarnya ketika apa? Penyesalan di atas kelalaianmu dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama. Sungguh Pak, orang yang di dunia diberi kesempatan tobat, nggak mau tobat, pasti nanti akan menyesal. Maka Allah perintahkan kepada kita, hayo supaya kita tidak menyesal, jangan ada yang berkata sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku. Nih di sini dikatakan, au taqulauna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Supaya nanti kamu jangan pernah berkata, jika Allah memberi petunjuk kepadaku pasti aku akan jadi orang takwa. Lah kamunya nggak pernah nyari petunjuk. Pengen diberi petunjuk, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Petunjuk itu harus diapa? Diusahakan, dicari. Au taqulu hina taral adab, atau supaya jangan ada yang mengatakan ketika nanti adab telah datang dan kamu melihat datangnya adab, lau annali karrotan fa akuna minal musinin, seandainya aku bisa diberikan kehidupan sekali lagi, tentu aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala, kata Allah, tidak. Qad ja'atka ayati, sungguh sebelum kematianmu tiba telah datang kepadamu ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku, peringatan-peringatanku. Fakadzabta, lalu kamu mendustakannya, biha, yaitu dengan ayat-ayat tadi. Wastakbarta, dan kamu menyombongkannya. Wa kunta minal kafirin, dan kamu termasuk orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Maka orang yang mengingkari ayat Allah termasuk orang-orang yang pasti rugi. Siapa di antara orang yang mengingkari ayat Allah? Allah tidak menyebut orang kafir, tapi justru orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, karena waktu juga yang tidak memungkinkan, kami akhiri sesi kedua dari bab tentang tobat sampai halaman 22. Insyaallah nanti kita lanjutkan di halaman ke-23. Masih bab tentang taubat insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan kepada para jamaah, baik Bapak atau Ibu yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Tafadhol, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Kalau sedang ngaji Quran sambil tiduran gitu, nah itu lalu ketiduran Ustaz. Nah supaya syar'i, apakah kita berdoa terlebih dahulu? Baik. Karena pasti kalau ngaji sambil tiduran pasti ketiduran. Bapak ngajinya sambil pegang apa? HP. Oh HP biasa. Oke, baik. Lalu yang kedua Ustaz sekalian, untuk menghentikan siklus kesalahan supaya tidak berulang Ustaz, apa yang harus dilakukan supaya kesalahan itu tidak berulang Ustaz? Baik. Jangan sampai nanti didatangi setan lagi seperti tadi Ustaz katakan. Baik. Terima Bapak kasih. Ibu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu dapat surat cinta dari si dia, biasanya bacanya serius apa enggak? Sambil tiduran atau sambil duduk tegak? Biasanya tegak Pak pertama Pak, enggak mungkin tiduran.
Nah, mengulanginya boleh kadang sambil tiduran. Diulang-ulangnya berapa kali, Pak? Saya nggak tahu berapa kali. Quran itu surat cinta dari Allah. Seperti yang Allah firmankan di surat 24 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha. Quran ini suatu surah dari Allah. Anzalnaha, kami turunkan dia. Wa faradnaha, dan kami fardukan dia untuk dijalankan hukumnya, syariatnya, perintahnya, larangannya, aturannya, jalankan dengan baik. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Maka di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah terkait dengan syariat, hukum, aturan, bayyinat, jelas. La'allakum tadzakkarun, supaya kamu betul-betul mengingat. Adabnya baca Quran itu, maaf Pak, duduk. Kecuali kita kadang murojaah. Beda Pak. Murojaah itu apa? Mengulangi hafalan. Bolehkah kita sambil berbaring mau tidur? Boleh. Kalau kita mau murojaah seperti itu, maka sebelum murojaah sebaiknya baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Baca doa dulu. Lalu sambil tiduran, kita sambil zikir, kita sambil murojaah. Boleh, nggak apa-apa. Atau tadi Bapak sambil megang baca ini, bismillah, nggak apa-apa. Murojaah tapi ya Pak ya. Tapi kalau lagi kita baca, adabnya tidak pantas Pak. Pak, kita baca Quran itu di hadapan siapa sih? Bapak atasan saya Pak. Saya dapat surat dari Bapak isinya tugas-tugas atau isinya cerita, meskipun cerita perjalanan Bapak kemarin keluar dan seterusnya. Lalu saya datang menghadap Bapak sambil hanting ini. Bapak marah nggak Pak? Pasti. Tapi kan kita bacakan nggak ada Allah di hadapan Anda. Allah lihat kita, Allah dekat. Dimanapun kita berada nggak pernah lepas dari pengawasan Allah. Maka jika kita membaca yang benar-benar qiraatul Quran, tilawatul Quran, tolong jangan sambil berdiri, jangan sambil tiduran. Tidak layak, tidak pantas. Tapi kalau kita menghafal tadi murojaah, menghafal ayat-ayat pendek, ayat yang kita sedang hafalkan, tidak mengapa. Ini adab. Kedua, Ustadz, gimana caranya kita berbuat dosa kemudian supaya tidak terulang lagi? Saya juga belum bisa tuh Pak. Beneran. Gak ada manusia yang bisa gak berbuat dosa, gak diulang lagi, gak ada Pak. Rasul mengatakan, hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, dari Anas bin Malik. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa, maka adalah orang yang banyak bertobat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah bin Qais, Rasulullah bersabda, Allahu yabsutu yadahu billail liyatuba musi'un nahar. Allah membuka tangannya, membuka pintu tobatnya di malam hari, menerima tobat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail, menerima tobat di waktu siang, dibuka pintu tobatnya oleh Allah, dibentangkan tangannya oleh Allah, menerima tobat di siang hari atas dosa di malam hari. Dan itu terus menerus hatta tatlu'u syams min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempatnya terbenam, yaitu sampai kiamat. Artinya apa Pak? Tidak mungkin seorang hamba 100% ninggalin dosa yang pernah diperbuat. Tapi syaratnya tobat diterima apa? Menyesali, segera bertobat mohon ampun pada Allah, memperbaiki diri, jangan mengulangi lagi. Tapi kejeblos lagi, tobat lagi. Yang penting jangan direncanakan. Contoh nih Pak nih, saya sudah tobat. Ntar saya tobat lagi ya, pekan depan saya mau dosa lagi. Ntar pekan depan saya tobat lagi. Ya sebetulnya silahkan saja, selama Anda yakin pekan depan Anda sempat tobat. Tapi apakah kita yakin pekan depan masih bisa tobat?
Karena kematian kita tadi tidak ada. Maka gimana caranya agar kita tidak mengulangi dosa lagi? Kita berusaha sungguh-sungguh. Kalau toh sudah sampai terlanjur berbuat lagi, ayo tobat lagi kepada Allah. Berusaha lagi sungguh-sungguh, terjerumus lagi dalam dosa. Mungkin bukan dosa yang ini, tapi dosa yang lain. Kembali lagi kepada Allah. Yang penting tiap hari jangan lupa kita istighfar minimal 100 kali. Zikir-zikir yang menghapuskan dosa, zikir setelah sholat, zikir mutlak subhanallah wa bihamdi, dan iringi perbuatan baik, karena itu pun bagian dari tobat kita. Jadi supaya kita betul-betul setelah tobat menjaga diri, sebetulnya kuncinya satu, takut kepada Allah, Pak. Makanya di surat 50 ciri orang takwa itu disifati ada 4 sifat. Di surat 50 surat Qaf ayat 31 sampai ayat 33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga nanti di yaumil akhir didekatkan kepada orang takwa, dan orang takwa itu didekatkan ke surga jaraknya dekat, tidak jauh. Lalu Allah berfirman di ayat yang ke-32-nya, hadza ma tu'aduna, inilah surga yang telah kami janjikan kepada kamu, likulli awab, untuk tiap orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, hafid, dan menjaga diri. Hakikatnya kalau sudah kita taubat, jangan kumat lagi, disuruh menjaga diri. Betul seperti yang Allah katakan. Tapi kan kadang-kadang terulang lagi, Pak. Selama tidak menyengaja dan itu suatu kejahilan, hayo, maka yang paling tepat satu kunci kita tidak mengulangi lagi adalah takut, Pak. Maka di ayat ke-33-nya siapa itu? Man khosya rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih meskipun Allah itu ghaib. Ini kunci kita tidak mengulangi dosa. Tapi namanya manusia terkadang tergelincir lagi, Pak. Dari pandangan mata kita, ucapan lisan kita, pendengaran kita. Silakan Bapak Ibu lihat sosmed, lalu lihat berita tentang pemimpin ini, pemimpin itu, tentang ada emas sekian kilo. Kira-kira komen apa enggak? Komen, dosa lagi, Pak. Enggak bisa, Pak. Udah, saya besok enggak komen lagi. Kepancing lagi, buka lagi, ada lagi, yang ini, yang itu. Kalau sekedar lihat, istighfar, tasbih, udah tutup, enggak usah komen, enggak apa-apa. Ini pasti komen. Minimal di sini ada suuzon. Enggak nyangka ternyata. Apalagi pas ini katanya begini-begini. Wah, pas lagi ngopi bareng ternyata ya ghibah. Dosa lagi. Tuh, Pak, dari mata, dari ini. Inilah, makanya takutlah kepada Allah meskipun Allah tidak kelihatan, maka nanti biar kita ketemu Allah, ja'a biqalbin munib. Ketemu Allah, hati kita sudah bertobat, bersih dari dosa. Makanya selalu memperbarui tobat. Banyak-banyak istighfar, Pak. Kalau totalitas meninggalkan, sulit rasanya, karena memang manusia itu banyak salah dan dosa. Tapi kita harus berusaha dan takutlah kepada Allah. Wallahu alam. Bagaimana menasehati hati yang keras, yang dia meninggalkan sholat? Hatinya keras karena ia merasa ujiannya tidak berhenti-henti. Ia merasa sholat tidak sholat tetap urusannya rumit. Ini dikabarkan oleh Allah orang yang semacam ini nih. Jadi ada orang diuji oleh Allah terus bertubi-tubi dan rumit terus, nggak pernah selesai. Sehingga apa? Ngapain sholat? Sholat nggak sholat tetap rumit, mendingan gak usah sholat. Ini tipe kata Allah orang yang imannya tidak kokoh. Imannya cuma di tepi. Coba lihat surat 22 ayat 11. Surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang menyembah Allah, dia ibadah, ya sholat, ya puasa, pokoknya ibadah, tapi imannya tidak kokoh, tidak sepenuh hati, imannya di pinggir, di tepi. Wa in apabila tusibhum hasanah, Allah timpakan kepadanya kebaikan, musibah yang baik, atma'an nabi, dia tetap begitu, imannya tetap dijaga, ibadahnya tetap dilaksanakan. Tetapi wa in asobathu sayyi'atin,
fitnatun, apabila kami timpakan kepadanya fitnah, yaitu keburukan, bencana, musibah, keburukan, apa yang terjadi? Anqalaba ala wajhi, dia berpaling ke belakang, dia palingkan wajahnya ke belakang, dia nggak mau merintah Allah, nggak lagi mau menjalankan perintah Allah tadi. Sholat gak sholat, hidup saya rumit, percuma lah, nggak usah sholat sekalian. Berarti orang itu imannya di mana? Gimana nasihatinya? Sulit Pak, nasihat orang gitu Pak. Sampaikan aja nih ayatnya nih. Kalau dia tetap begitu, siapa yang rugi? Ruginya di mana? Lihat di mana ruginya? Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia akhirat. Udah di dunianya rumit, kena musibah, nggak mau ibadah lagi, ngambek sama Allah lagi. Kalau ibu ngambek sama suami, suami bisa merajuk nanti. Akhirat. Udah di dunianya rumit, kena musibah, nggak mau ibadah lagi, ngambek sama Allah lagi. Kalau ibu ngambek sama suami, suami bisa merajuk nanti. Bisa iya, nggak lagi deh, bisa ngambek sama Allah. Ya terserah Anda. Susah di dunia, rugi dunia, di akhiratnya lebih susah apa enggak? Maka dikatakan orang yang suka ngambek gara-gara dapat musibah, lalu tidak mau sholat, tidak mau ibadah, itu adalah dzalika huwal khusranul mubin. Itu orang yang paling rugi. Jadi kepada penyanyi, sampaikan ayat ini kepada yang bersangkutan. Sebelum kamu nanti menyesal, tolonglah rugi. Allah nggak butuh sholat kamu kok yang butuh sholat. Jika ada saudara wafat disolatkan di masjid, dikeliling kuburan, apakah kita boleh menyolatkannya? Kuburan bukan di dalam masjid tetapi di luar. Kalau kuburan itu tidak bersatu dengan masjid dan memang di lingkungan luar yang bukan tujuan diadakan masjid di dalam kubur, di tengah kuburan, atau tidak tujuan kuburan lalu di dalamnya, di dalam lalu sengaja dibuat masjid, maka tidak mengapa. Atau kuburan nih wakaf nih, qadarullah sebelah kirinya, sebelah depannya ada kuburan. Lalu qadarullah tanah kosong hanya di sini, dibangun masjid. Dan bukan tujuan supaya ada masjid di kuburan, karena memang ini fasilitas untuk ibadah. Lalu kuburan itu ditembok, di buffer yang tidak sama sekali nggak ada kaitannya sama masjid. Boleh apa enggak? Boleh, karena bukan berniat menjadikan masjid di tengah kawasan kuburan dan tidak berniat menjadikan kuburan dimasukkan ke dalam masjid. Seperti dibakikan kuburan Pak sebelahnya. Ya kan, kita menghadap kiblat, sebelah kirinya kuburan bukan? Kuburan, tapi supaya tidak bercatu bagaimana? Nah, adapun bagaimana makam Nabi, karena itu tidak mungkin lagi perluasan yang tidak mungkin, karena makam Nabi adanya di mana? Di halaman. Maka kalau keadaannya seperti itu, yang kuburan bukan bersatu dengan masjid dan tidak tujuan masjid untuk kuburan, maka tidak mengapa menyolahkan jenazahnya. Dan masjid itu pun insya Allah tidak mengapa untuk dipakai untuk ibadah 5 waktu. Bagaimana dengan orang yang merasa sudah nyunnah tapi muamalahnya tidak baik, terutama soal uang dan hutang, padahal sudah tahu hukumnya tapi tidak dipraktekkan. Ini repot. Punya ilmu nggak dipraktekkan, katanya nyunnah. Yang namanya sunnah itu berarti mengikuti apa yang disampaikan Nabi dalam muamalah, dalam hutang piutang. Bapak Ibu, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi di dalam sholat tidak pernah meninggalkan doa 6 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. 6. Berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab neraka, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, berlindung dari fitnah dajjal, berlindung dari segala perbuatan dosa, dan dari bahaya berhutang. Ada sahabat yang tanya setelah mendengar kabar dari Ummul Mukminin, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah Anda selalu berdoa dengan doa ini? Iya, aku tidak pernah tinggalkan dalam sholatku. Berapa utang Anda sampai setiap sholat Anda berlindung dari utang? Rasul punya utang enggak? Enggak. Rasul tidak pernah utang pribadi Pak. Pernah meminta utang sama pedagang Yahudi, enggak diterima.
nggak nerima utangan. Enggak, Rasul nggak marah. Kalau toh pernah berhutang zakat, unta zakat untuk perjuangan, bukan untuk pribadi. Rasul satu-satunya hutang ketika beliau hendak wafat. Karena beliau tidak lagi punya sesuatu yang untuk hidup isi-isi yang lain, beliau gadekan baju besi. Lalu hutang beberapa sok gantang kurma dan gandum. Untuk apa? Kebutuhan istri-isinya selama 1 bulan. Per orang dikasih 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Utang enggak Rasulullah? Pada hakikatnya enggak. Kenapa? Ada rohan, ada gade. Yang apabila Rasul wafat, lunas apa enggak? Lunas, ada gadenya. Gadenya lebih mahal daripada hutangnya. Itulah tujuannya gade. Maka Rasul enggak punya hutang. Maka Rasul ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda berlindung dari hutang padahal Anda enggak punya hutang? Sesungguhnya orang itu kalau berhutang, kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar, kalau ditagih galakan dia. Nah, yang ketiga itu kata saya, bukan kata Nabi. Gak ada hadisnya kalau ditagih galakan dia, gak ada. Kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar. Coba deh lihat. Bahkan istilahnya bagaimana Ibu? Yang ngutang dia, yang nagih kita galakan dia, kan begitu? Itulah sifat orang ngutang. Maka bagaimana? Dia belum paham sunnah. Karena sunnah bukan hanya hablum minallah, termasuk dalam hablum minannas. Itu namanya sunnah. Jadi harus segera bereskan. Kenapa? Ada ancaman. Al-mu'min mu'allaqatun bidainihi. Seorang mukmin itu nanti ruhnya, jiwanya terkatung-katung disebabkan karena hutangnya. Hatta yuqda anhu. Sampai hutang itu dilunasi. Selama belum dilunasi, nggak bisa masuk surga. Tertahan dulu. Harus beres dulu urusan hutang piutang. Maka kita harus berhati-hati tentang hutang piutang. Jangan dianggap remeh. Sampai ada hadis riwayatnya Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Amir bin Syarid, dari bapak dan datuknya, semoga Allah meridhai mereka, berkata, Rasul bersabda, layul wajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang mutang, duitnya ada, mampu bayar utang, tapi gak bayar-bayar, yuhillu irdahu wa uqubatahu, halal kehormatannya, boleh dirusak di dunia, wa uqubatahu, dan halal siksanya nanti di akhirat, pasti disiksa oleh Allah. Ini ancaman. Maka orang gak bayar utang itu termasuk apa? Matlul ghaniyu zulmun. Orang mampu bayar utang, gak bayar utang itu termasuk kedzoliman. Ustadz, anak-anak sering nanya tentang kebesaran Allah, arsy Allah, seperti apa yang dipikul oleh malaikat, bagaimana menjelaskannya? Cara menjelaskannya gampang. Nak, kamu nanya arsy Allah, kayak apa malaikat mikul? Ibu bawa aja, katakanlah ke masjid ini atau ke ruangan. Nak, kamu sekarang berada di mana? Di bawah. Di atas ada apa, nak? Ada lantai atas. Ada apa lagi? Ada atap. Kamu takut gak rubuh ini bangunan? Enggak lah. Pasti ngomong gitu kan? Kenapa kamu gak takut, nak? Kan ada tiang-tiangnya, kan ada penyangganya. Ada penyangganya. Makanya kita aman. Nah, siapa yang menyangga langit? Siapa yang menahan langit? Siapa yang menahan arsy Allah? Allah sendiri. Kalau Allah yang nahan pasti aman. Kamu jangan tanya kayak apa malaikat mikul. Karena malaikat itu ghaib. Arsy Allah itu ghaib. Kalau kamu tanya terus-menerus, kamu gak dapat jawaban, nak. Sesuatu yang ghaib cukup aminu bil ghaib, imani yang ghaib. Tapi yang jelas yang menahan arsy Allah itu adalah, maka salah satu perintah kita ibadah. Lalu dijelaskan berikutnya, Al-Baqarah ayat 21. Ibu bisa sampaikan pelan-pelan, coba nak, nih baca nih Al-Baqarah 21. Apa disebutkan di situ? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, yaitu Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan seluruh umat manusia sebelum kamu, supaya kamu takwa. Siapa Allah yang harus kamu sembah itu? Alladzi, apa di situ dikatakan? Ja'ala lakumus
ardo subhanallah, alladzi ja'ala lakumul ardo firashan was samaa binaan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yaitu Allah yang telah menjadikan kamu bumi sebagai apa? Hamparan. Inilah bumi. Dan langit sebagai apa? Atap. Coba nak kamu lihat langit nak, ada nggak tiang-tiangnya? Nggak ada. Siapa yang menahan itu nak? Allah. Gimana cara Allah menahan? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Bagi Allah mudah. Ini gaib nak, ini ciptaan Allah. Di mana arsy Allah? Di atas langit yang ketujuh. Siapa yang menahannya? Para malaikat yang mengelilingnya, memikul arsy Allah. Kayak apa cara mikulnya? Kamu nggak bakal tahu nak. Ini gaib. Sampaikan. Sampaikan. Yaitu dengan ilmu yang singkat, jelas, padat. Kenapa? Karena inilah yang berbuat Allah. Memang ada ayatnya bahwa malaikat memikul arsy-Nya Allah. Surat 40, surat Ghafir ayat ke-7. Surat Ghafir, surat 40 ayat ke-7. Walladzina yahmilunal arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekelilingnya yang memikul arsy Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat itu selalu bertasbih, menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, dan selalu beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat itu selalu berdoa memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Ini ayatnya nak, bahwa ada yang memikul arsy Allah. Siapa dia? Malaikat. Lalu satu terakhir, nak, pengen gak kamu nanti bisa lihat malaikat yang mikul arsy Allah? Oh ya pengen banget. Masuk surga ya nak ya. Kalau kita sudah di surga, kita lihat. Ibu nanti kalau kita sudah di surga, bisa gak lihat malaikat yang memikul arsy Allah? Allah katakan di surat 39 Az-Zumar, ayat penutup, ayat terakhir. Ayat berapa ayat terakhir? 75. Apa kata Allah? Wa tarol malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qubiya bainahum bil haqq wa qilal hamdu lillahi rabbil. Jadi kapan seseorang bisa lihat malaikat yang mengelilingi arsy Allah, yang memikul arsy Allah? Kalau sudah di surga. Jadi ayat terakhir itu gandengan dari dua ayat sebelumnya, ayat 73 dan 74. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaaba, dan seterusnya. Jadi setiap penghuni surga kamu pasti akan melihat malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah, yang berada di sekeliling arsy Allah, yang terus dipikul dan malaikat terus bertasbih memuji namanya. Jadi bisakah kita melihat arsy Allah nanti? Bisa. Bisa lihat malaikat yang memikulnya? Kayak apa cara mikulnya bisa tahu? Kapan? Yuk masuk surga dulu. Jadi nak, sekarang kamu sholatnya yang benar ya nak ya, ibadah yang benar. Nanti kita masuk surga, sama-sama kita bisa lihat malaikat yang memikul arsy. Kan dikatakan wataro kan? Watarol malak, kamu lihat para malaikat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seseorang yang mengikhlaskan atas utang kepada saudaranya? Apa tetap terkena hisab? Bagi yang menghutangkan aman. Dan itu yang Allah perintahkan di surat Al-Baqarah 280. Kepada orang yang berhutang harus minta pemaafan, harus minta keikhlasan, harus datang minta maaf. Kalau mampu kembalikan, kalau tidak mampu minta maaf. Katakan aku tidak mampu. Bagi orang yang memberi hutang, nih Allah katakan di ayat ke-280 surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Dikatakan di situ, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang berhutang kepada kamu dan kamu mau nagih hutangnya, kamu lihat orang yang lagi hutang itu ada kelapangan atau lagi sempit. Lagi lapang, tagih. Tapi masih lagi sempit, jangan ditagih.
fanadhiratun ila maisarah. Kasihlah waktu sampai dia punya kelapangan, sampai mampu bayar. Ternyata apa? Enggak mampu juga. Nah, ini yang Allah katakan. Jika kamu waman tasaddaqu, kamu mensedekahkan hutangmu. Maaf Bapak Ibu, sudah saya ikhlaskan. Dah, Bapak Ibu enggak usah pikir ya, kita lunas. Saya sedekahkan untuk Anda. Jadi Bapak Ibu enggak usah bayar, ini sudah rela, ini jadi hak Anda. Subhanallah, ini yang mengikhlaskan dibalas Allah berlipat ganda. Maka kalau kamu mensedekahkan hutangmu, tidak membayar tapi mengikhlaskan, huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu mengetahui. Jadi yang memberikan hutang sebaiknya memang memaaf, tapi yang punya hutang jangan mentang-mentang dimaafkan, biarin, dia mau orang kaya udah pasti memaafkan. Oke, yang kayanya oke, dapat aman, gak ada dihisap. Kamu loh yang berhutang itu. Kan kadang ada orang begitu kan, dia mah 1 juta mah cemen, dia mah ngeluarin 1 juta kayak kita ngeluarin 100 rupiah. Ya walaupun meskipun urusan utang bukan masalah yang kita uyangi orang kaya atau tidak, keikhlasan itu dibutuhkan. Islah bainan nas, supaya apa? Dosa antar manusia Allah hapuskan. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Baik, mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanak wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.